lagi bersama 4G Family di tempat biasa bersama kami orang biasa untuk kalian yang luar biasa. Wih, hari ini gue gila sendirian. Oke. Giri nggak ada? Gary lagi keluar. Tadi dia katanya mau jalan ke sini diselengkat babi. Terus gue sama siapa di sini? Nggak jadi dia. Terus gue sama babinya? Enggak, lu sendiri dulu lah. Janganlah. Gue sama lo aja lah. Ya, tolonglah. Gak apa-apa lah. Ya. Saya sekali. Daripada gue ngomong sendiri ada bintang tamu loh. Ada bintang tamu. Iya, cantik lagi. Serius lu? Gregorius. Kan gue bilang, gue Gregorius, manusia paling serius di muka bumi ini. Gua masuk jangan ya? Masuk lah. Oke. Pelan-pelan tapi ya. Gua Lewat sana, masuk ya? lewat sana, lewat sana. Oke. Ayo buruan, gue gampar lu Mali. Ayo buruan. Oke. Anjay, abang. Oke. Si Lu masuk. Oke. Jadi karena Lipstick lu merah banget tuh. bodo amat. Yang penting gue Kayak eksis. bencong Thailand. Oke, jadi pada hari Gua ini udah kameramen, iya gua. Sekarang gua jadi talent juga gua. Ya, Gua apa ntar? semuanya gua. konter dapat. Masang lighting gua, tetap gua semua gua. Ya kan lu abang. Ya, Gary juga abang lu. Ya kan dia punya sibukan. Gua nggak sibuk. Iya, nggak apa-apa. Udah. Jadi pada hari ini kita nggak ada abang gue yang pertama, jadi ada abang gue yang kedua yang bisa di kamera. Sekarang muncul in frame. Dan sekarang gue punya bintang tamu. Jadi pada hari ini gue pengen ngebahas Cakep gua beneran. Cakep banget asli. Awas lu. Gila, gue kalau ngeliat tuh pangling. Tau pangling nggak? Pangling. Pangling yang buat mandi. Gayung. Oh, salah. Itu gayung. Oh ya salah. Jadi gue punya tamu hari ini. Jadi kita langsung panggil aja ya. Panggil lah langsung. Oke. Pakai menyan manggilnya. Ya, kan bukan Kunti. Oh. Ini kan wanita beneran. Kan gua nggak tahu. Oh iya, jadi kita panggil ya. Oke, kita panggil sekarang Santa. Oke, masuk. Yoi. Halo, temennya Hola. Oke. Lu kenal dari mana ini gua? Jadi ini temennya cewek gua. Oh ya? Iya. Oh iya. Iya kan ada teman pacar saya kan? Iya, oke. Jadi nggak mau dikenalin ke gua, ke lu dulu kesalaman gitu di kamera gitu. nggak usah ngapain kan ini Social Oh, distancing. iya. social distancing. Oke, jadi pada hari ini kita pengen bahas, gak pengen bahas sih, gue pengen nanya banyak ke Santa soal hubungan anak muda zaman sekarang. Emang bapaknya lu? Dia bukan. Lah, Ya bukan, gue kan pengen nge-sharing soal pengalaman yang dialami oleh Santa kepada khalayak umum. biasanya kan kalau nanya orang pacaran nih bapaknya, Bu. Misalnya gini, lu pacaran sama JJ. Mm-mm. Kan papa nanya kan, lu bapaknya Santa. Ya enggak, maksudnya gue Santa lu pengen sharing juga kan soal. Iya boleh. Ya, dia jadi pengen sharing juga. Share it lah, share it. Berbagi. Iya, berbagi. Ya. Oke, jadi di sini ada namanya. Ini gue manggilnya Santa, Mbak, Mas. Ya, apa? Kenali. Apa dong? Santa. Santa aja. Santa, santuy, Entuy boleh. entuy. Entuy. Oke. Santa umur berapa? Tahun ini 20. Tahun ini 20. Oh. Oh. Tapi kelihatannya umur berapa? 21. Parah. Enggak. Tua setahun gue. Tua setahun. Data nomor 19. Oke, jadi Muda setahun. iya, nggak apa-apa lah. Mau bahas apa sih, gua? Nyobas, gue pengen nanya-nanya soal toxic relationship. 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 Toxic relationship. Ya, Ya. sip lah pokoknya. Jadi gue hari ini pengen ngebahas ini, gue pengen nanya pertama Apa tuh? soal toxic relationship gitu. Ya. Itu yang terjadi di anak muda sekarang. Ada nggak sih teman lo yang pernah ngalamin kejadian kayak gitu dan curhat sama lo? Kan banyak nih kalangan-kalangan cewek misalnya curhat, San gue kayak gini. Iya, cewek tuh biasanya gitu. Kalau andaikan dia sakit hati tuh dia ada kumpulan grup sakit hati tuh di grup. Iya. Emang cowok nggak ada? Nggak ada. Cowok nggak ada, Cowok ada. Cowok mandiri. Terus nggak cowok ada. gimana tuh? Cowok kalau pelukan aja kan jijik udah. Iya. Kalau perempuan kan sampai pelukan nginep bareng nggak masalah. Mandi Cowok. bareng juga nggak masalah. Nah, cowok Kalau nggak. cowok enggak. Jadi ada nggak temannya Santai yang pernah cerita gitu? Kalau temen pasti ada lah ya, apalagi di dunia yang sekarang ini makin parah lah. Dunia lain? Dunia sekarang. Dunia Oh. manji. Dunia manji. Dunia manji. Oh iya. Oh cewek masuk. Iya. Oke terus. Aneh ya, aneh kita konten kita. Iya. Oke, Lumayan terus? aneh. Terus
Iya. Nyengir mulu gapar nih. Kasar. Bukan toxic. dia. Enggak contoh. Ini kan karakter bagus mana dia. Iya. Terakhir dia berantem sama JJ dicelupin di kolam. Sembarangan Kolamnya lu. kan, palanya duluan lagi. Direbutin koi. Enggak. Oh, untungnya. Piranha lu mah. Ya, Iya, parah banget parah. sih. Jadi terus temen tuh Iya. pengalaman tuh apa Apa? fisik kah atau Fisik ada, yang verbal ada. verbal? Maksudnya toksik di sini itu dalam arti kamunya yang toksik apa laki-lakinya gitu loh. Apaan Oh, sih lu toxic. bahas lagi temennya? Temennya. Oh, temennya. Iya. Emang lu pernah ngalamin pribadi lu nih? Pernah enggak ngalamin pribadi lu? Lu nanya gue? Iya, Oh, gue kira lu nanya abang lu. Kalau Iya. dia nanya gua, Kalau gua nanya dia, gua nggak berdua. perlu. Lu harus Gua perlu berdua aja. Oh, iya. Iya, terima Apa kasih. nih gue pernah atau enggak? Iya. Oh, jelas pernah lah. Kok Anda bangga? Bangga, karena gue bangga karena gue udah melewati hal itu dan itu jadi pelajaran. Luar biasa. Yang paling mahal itu adalah pengalaman dalam hidup. Iya. Iya. Standing applause. Iya, oke. Jadi pengalaman yang lo alami ini verbal atau non verbal? Kalau gua gini, gua pengalaman gue yang gua alamin. apaan sih? Gua nanya dia. Lu cowok aneh lu. Ih. Oh, lu muka lu ke gua soalnya. Ya udah, pengalamannya gimana kalau waktu Verbal. sama pacar atau sama mantan suami atau Belum. sama Enggak, temen? nikah kan masih 20. Ya, kan banyak maksudnya. Toxic ini kalau menurut lo kayak gimana sih? Kok lo bisa sampai sadar gitu bahwa hubungan udah toxic? Di saat benar-benar ketika lo udah sayang sama orang tapi lo malah kayak ngerasa tersakiti gitu loh. Dalam segi kayak ibarat sesuatu hal yang seharusnya nggak usah digedein malah jadi digedein, dan itu malah jadi kayak buat lo nggak bebas dalam berhubungan. Itu Contoh. pasti makin lama makin jadi toksik. maksudnya nggak harusnya digedein tapi digedein. Contohnya kayak ngekang apa? Kok pikiranku bercabang ya? Traveling ya, Wak? Pikiran lo traveling. Gue jalan-jalan yang nggak harusnya nggak digedein tapi digedein apa? Ayo apa tebak-tebakan? Ini Yang- masalah. Oh masalah. Jadi kayak misalnya cuma larangan kecil tapi lo jadiin komitmen, dan kalau misalnya dilarang kan lo kayak ibarat kayak anggar komitmen lo sendiri kan, itu jadi malah jadi gede gitu. Itu hubungan lu bilang itu berapa lama? Dan lu sadarnya tuh kapan? Setahun, dan sadarnya pas baru putus. Gila nggak? Wow. Gila banget. Ya kalau Parah. andaikan dia masih pacaran udah sadar, dia masih pacaran kan lucu juga, Bu. Bener lah lo Ya nggak lucu lah, sedih lah. Oh lucu. Ditosikin. biasa aja. Oh, iya. Oh jadi lu selama 1 tahun lu ngalamin itu dan baru sadar ketika lu udah putus Udah sama putus. si laki-laki itu. Walaupun sekitar gue tuh udah kayak bilang hubungan lo tuh toksik, terus kayak pada banyak yang nggak suka gitu sama hubungan gue, tapi gue tetap kayak enggak kok, hubungan gue nyaman-nyaman aja. Padahal aslinya tuh sebenarnya di balik itu ya gue sedih, gue kayak tersakiti, kesakitan gitu. Pernah Sakit. nyilet? Enggak, Enggak. gue nggak sebar-bar itu, gila. Enggak. Emang lo pernah nyilet, Bang? Enggak pernah. Lo pernah? Enggak lah. Enggak pernah. Apa lo? Acara TV kali. Soalnya Oke. kan banyak kan kalau orang-orang pacaran gitu, gue nulis nama ceweknya nih di tangan, tato, dibikin tato gitu kan. Udah Saya pakai putus. silet? Enggak pakai silet, Oh, jarum. kira pakai silet. Enggak, pakai jarum gitu kan. Kalau udah putus kan bingung gue. Ngilanginnya gimana? Setrika. Udah beres. Ceweknya ganti baru lagi, ditulis lagi namanya. Makanya jangan sampai yang kayak begitu-gitu, itu terlalu toksik sih kalau menurut gua. Jangan, itu mah parah banget. Itu mah udah di luar akal sehat. Ngomong. Ya nggak apa-apa gimana dulu. Jadi gini nih, gue tuh penasaran loh. Sebenarnya gue masih nggak ngerti sih, kan toxic relationship ini timbul ketika baru-baru ini, ketika anak-anak muda tuh, anak kaum milenial tuh mulai bertimbulan, toxic toxic. Karena gini gua, kalau menurut gua toksik itu adalah misalkan gini loh. Terkadang orang memberikan kata toksik terhadap hubungan orang lain belum tentu selalu benar, karena memang mereka ini nggak tahu atas dasar apa, dia cuma ngelihat dari luarnya doang. Makanya nih mending kita tanya nih ke Mbak Santa ini. Entuy. Dipanggil entuy tadi. Manggilnya entuy. Mbak Entuy. Ah, gue entuin lu. Oke. Bersin. Iya. Iya, cantik Nah, bebas kok. Oke, Kalau jadi si Entuy ini maksudnya
Kan kita yang ini kita mau tahu juga nih yang dianggap toksik buat dia nih yang seperti apa. Kan kita toksik itu beda-beda, Enggak gini loh. Maksud gua kan namanya kan sebuah hubungan. Ketika sebuah hubungan kan yang menjalankan dua belah pihak antara wanita dan laki-laki. Apa yang ngerasa ditoksikin tuh lu doang atau pihak cowok juga? Dua-duanya lah pasti kan. Dua-duanya pasti. Mereka yang punya hubungan tersebut. Nah, ketika kalian berdua ngalamin pengalaman toksik itu, maksudnya nggak ada kayak mediasi atau jalan tengah ketika kalian menjalani ketika kalian kan ini nih mediasi apa namanya imunisasi ya? Apa sih? Reboisasi Kan maksudnya kan gini. Negosiasi. Iya, enggak apalah itu. Maksudnya kalian kan menjalankan dua hubungan. Kalian nih ngejalanin sama-sama, wah, gue sama cewek gue toksik, lu juga berpikiran wah gue sama cowok gue juga toksik gitu. Maksud gue kenapa sih nggak dicari jalan tengah untuk kalian saling mengerti satu sama lain atau mengurangi hal-hal toksik untuk membuat hubungan kalian lebih adem lagi? Dulu tuh gue juga mikir kayak gitu sama mantan gue. Terus akhirnya ya balik lagi, ya gue nggak ngerti ya, mungkin apa ya, mantan gue tuh kayak dia emang posesif banget dan ditambah cemburuan banget. Jadi tuh dia ya nggak akan kayak, mungkin itu karakternya dia gitu loh. Jadi walaupun kita udah mau mau ngulang lagi jadi lebih baik lagi, ya jadinya balik lagi ke toksik. Sebenarnya tergantung orangnya masing-masing gitu sih. Tapi kan kalau cemburu kan sayang ya gue. Tapi kalau cemburu terlalu berlebihan tuh nggak sayang. Enggak, tapi ada loh, maksudnya ada kelas-kelas di mana apa ya? Kayak misalnya dia kayak pergi ke Indomaret, kamu jangan pergi ke Indomaret sendirian, lu sama aku aja, kamu jangan ke warung, kan ada juga begitu, ada juga. Kalau mantan gue lebih parah, dia tuh gue nggak dibolehin main sama temen cewek gue sendiri. Dengan alasan? Dengan alasan takut lu suka sama temen cewek lu? Enggak gitu. Iya kan? Normal, Wak. Oh. Enggak, gue masih normal. Jadi tuh karena katanya kalau misalnya gue main sama temen cewek gue, teman-teman cewek gue tuh kayak ngajarin hal yang bukan terlalu ngambil waktu gue terlalu banyak gitu. Padahal tuh gue selama seminggu misalnya nih, gue udah 6 hari sama cowok gue cuma sehari sama teman cewek gue, tapi dia masih bisa ngomong kayak gitu. Dan kayak itu maksud menurut gue udah toxic gitu sih. Gini loh, apa ya? Gini. Apa. Kan pasti kan nggak mungkin, kan namanya hubungan ketika lu respect sama orang dan cowok lu respect sama lu, berarti kan yang dilihat tuh hal baik. Hal baik. Maksud gua, masa tiba-tiba ketika lu dari hubungan ini tiba-tiba muncul langsung cowok lu ngerin toksik, kan nggak mungkin. Pasti kan ada hal-hal tertentu yang membuat awalnya gimana bisa toksik. Iya. Nah, itu awalnya itu pas apa dari pihak lu yang lu menyimpang, atau lu mencoba-coba untuk selingkuh, atau dari pihak si cowok yang mulai ngegenit-genit. Awalnya tuh cuman kayak larang-larang apa lu biasa berdua gitu. selingkuh masing-masing? Ya putus aja begitu kan. Ya kan udah putus. Oh iya benar juga. Kayak dari larangan-larangan kecil gitu doang sih, kayak kamu jangan kayak gini, kamu jangan pakai baju kebuka gitu. Terus itu jadiin komitmen gitu loh. Tapi dengan sebuah hal yang nggak pernah terjadi, dia langsung spontan aja ketika lu menjalani sebuah hubungan. Tapi juga lagi cowoknya juga lucu juga sih gue. Kenapa? Jangan pakai baju kebuka. Iya. Terus lu jalan begini ya, buka baju kan nggak mungkin juga. Nggak begitu, terusnya bukan yang belahannya kelihatan, yang baju kurang bahan, yang udulnya kelihatan. Cewek gue kalau gue pakai singlet juga belahan gue kemana-mana nggak apa-apa. Kan lu coba. Ya kan kita nggak ada yang tahu kalau ada yang nafsu juga sama gue. Ya lu juga gampar jadi abang. Lah orang yang nafsu jadi gue yang digampar. Ih jijik aja pakai singlet keluar ngapain? Ya kan kita nggak ada yang tahu gue. Kalau andai kan ketemu yang sesama jenis gua, dia suka sama gua kan. Gue pengen nanya dong. Apa kan lu ngalamin ini kan gak ada digubris lo omongan gua. Biarin gua tuh nggak jelas sama kayak abang lo yang pertama. Iya, udah. Nih, kan Mbak Entuy ini Entuy dipanggilnya santuy. Iya gua Mbak Entuy dipanggilnya santuy. Iya. Asik kan kita ketawa di santuy. Iya. Hargain gua ketawa dong. Iya, santuy. Kan udah bilang gua sendiri tadi kan, bantu sih lu. Santuy. Iya. Jadi Mbak Entuy ini kan santuy. Mbak Santuy ini kan ngalamin verbal dan non verbal. Verbal. Fisiknya paling cuma verbal dan non verbal dan fisik. Iya. Iya, fisik ada. Fisiknya cuma sekali doang. Sekali.
Itu juga kayak mungkin nggak sengaja sih, cuman ya maksud fisik nggak sih? Oh, jadi Iya. fisik nggak usah gue bahas kali karena Nggak fisik mungkin terlalu dalam. Mungkin fisik kayak misalnya nyolek doang itu fisik juga. Iya. Nah, maksud gue pengen nanya yang verbalnya. Yang verbal itu kayak gimana sih? Verbalnya tuh kayak dia selalu ngerendahin gue, padahal kan harusnya dia mendukung gue sebagai pacar. Maksud gue ngedukungnya gimana dalam hal? Ngerendahin dong. Ngerendahinnya gimana sih? Kayak Misalnya kayak direndahin tuh kayak gimana sih? Karena rendahin itu konsepnya itu lagi lari diselengkat, direndahin gitu loh. enggak. diselengkat mah bukan direndahin bro. Direndahin jatuh. Kayak giri. Iya, kayak gini kesengat babi sekarang. Kesengat babi. Sebel banget gue sama dia. Wah, Kasihan besok take cash siap. Iya, siap sekarang. Dia nelpon gue tadi, sorry bet, kenapa lu di mana emang? Rumah sakit gua, kenapa emang? Diselengkat babi. Iya, sembarang. Itu lagi di jalan, macam-macam buat kita. Maaf ya, ya. bercanda. Ini lanjutin gua. Iya, kayak tadi Jadi ngomongin keluarga maksudnya kita. tadi gimana yang Apa verbal? tuh? Yang verbalnya Verbal itu seperti apa? Apa yang menurut lu anggap itu toksik itu seperti apa? Dia yang ngerendahin gue. ngerendahin dalam Kayak Dasar lu rendah. Enggak gitu. Kayak yang ngatain gitu loh. padahal lu tinggi loh. Binatang apa katanya? Padahal gue tinggi kan, kenapa gue direndahin? Terus misalnya lu gimana? Jadi misalnya nih, gue beli nih, ini lucu banget ini cerita. Jadi gue beli kopi. Ini boleh nyebut merek nggak sih? Jangan. Kita nggak di-endorse. Jangan di-endorse. Kita sebut aja inisialnya kopi kopi ke. Kopi ke, kita sebut aja kopi ke. Gue lagi beli kopi ke nih. Udah nanggung, mulai sebut aja merek. Jangan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kopi ke? Orang mikirnya apa lagi? Ya udah nggak apa Nah. sih. Oh iya, beda ya. Kopi kenanggung. banyak. Kopi kenanggung. Gue pikir tuh Kan kopi. banyak kopi kenanggung. Iya. Gue pikir kopi kur. Kopi nangkau dengan bismillah. Banyak. Kopi nangkau dengan terusin. Nah misalnya gue lagi beli di suatu kedai kopi bernama Kopi Ke. Terus si kasirnya ini cowok nih. Ya kan gue kan emang orangnya suka belak-belakan sama orang gitu kan, kayak gue suka ngobrol sama orang nih. Pas gue beli, terus gue kayak ngobrol-ngobrol sama masnya gini. Terus tiba-tiba dia di belakang gue, terus dia kayak bisikin, "Iya murahan." Gue digituin gak tuh? Gila gak? Itu kan depan kasir mungkin mau bayar kali, kopinya murahan. Kita Iya sih. Oh iya, gue Lu gitu sih. Kita kan Kenapa nggak- lu gak mendukung gue sebagai ini topik toxic relationship? Enggak dong, gua nggak mau mengkambing hitamkan. Mungkin Oh. gua ngambil dari jalan tengah lah, dari positif Iya, thinkingnya. Mungkin bener sih, bener. cowok lu pas ngeliat anjing murah banget. Jadi dia bisikin Kenapa ke nggak lu lebih kan. mahal gitu? Ya, Aduh. gitu. Cewek gue mesen murah banget sih gitu. Ya bisa jadi sih. Ya mungkin gue waktu itu lagi Iya. negatif. Ya, kan banget juga sih. nggak mungkin juga kan, misalkan, murahan lu. Masa kita tanya berapaan emang murahan? Ya, Nggak mungkin nggak juga. mungkin. Bener. Tapi itu ide bagus tau bang, harusnya gue tanya. Iya. Iya. Ya, harusnya gue yang tanya ke lu. Oh iya. Kan dia kan ngomong ke lu, Murahan. cowok lu murahan. Nah kan gue kan nggak tahu nih lu murahannya berapa. Kan harusnya gue nanya berapa. Apa nih lu nanya berapa ke Kopinya, Oh, harga kopinya. Otakku traveling. Oh. Jalan-jalan ya. Tapi lu sedih gak sih ketika cowok lu ngelakuin hal kayak gitu? Sedih banget lah, kayak gue udah percaya diri banget gitu kan, karena yang buat ngobrol sama orang kan harus butuh kepercayaan diri nggak sih, kayak nggak bisa yang kayak malu-malu Butuh, gitu. Iya, mulut paling Iya, penting tuh itu mulut. kan. Kalau lu Terus- nggak punya mulut, wah susah ngobrol. Susah sama orang. banget sih. Susah. Tapi sore nih gua Baik kalau nggak punya kepala. Nggak digubris lagi gue sama lu. gue capek gua. Nih gue sore deh gue pengen nanya deh sama lu. Apa namanya? Ini kan tadi gua selalu ngomong dari kacamata lu. Dari apa ya? Dari sudut pandang Iya, dari si sudut cowok ngelakuin apa kalau yang membuat lu pemikiran lu di toxic. Maksud gua, lu bakal terima gak sih ketika cowok lu berbicara dengan kasir perempuan? Berbicara kasar sama perempuan lain. Berbicara dengan kasir yang perempuan. Oh, kasir yang perempuan. Ya enggak lah. Jujur ya. Kayak maksudnya lu paham gak sih, kayak lu cuman ngomong sama ya mbak-mbak kasir Kopke gitu loh. Maksudnya lu cemburu nggak ketika misalnya kayak misalkan kayak hal yang sama lu lakuin ketika lu ngobrol sama kasir cowok dan ketika lu nyampe kopi ke atau kopi ku, kopi i, kopi ya. Misalnya dengan bicara dengan kopi Ntar pakai musik nggak sih kayak Iya nggak tahu, gue tergantung editornya yang bagus ya. Jadi misalnya gitu, misalnya lu bakal terima nggak sih cowok lu ketika cowok lu ngelakuin hal yang sama?
Kalau cuma sekedar ngobrol sama kasir itu hal yang biasa sih menurut gue. Kecuali kalau misalnya cowok gue tiba-tiba di saat itu dia minta nomor, itu emang udah melebihi batasnya dia dong sebagai customer minta nomor gitu loh. Iya, Itu cuma langganan. sekedar ngobrol doang gitu. Tapi lu tukeran nomor gak sama tuh kasih? Tukeran? Enggak. Kalau tukeran salah gue dong. Ini tukeran apa enggak nih? Enggak. Cuma sekarang udah tukeran. Oh. Ya udah. Iya. Apa namanya? Apalagi ya yang gua mau tanya sama lu ya. Tapi gini, gue boleh ngomong serius dikit gak nih? Apa tuh? Rekam udah kan? Oh udah. Udah. Oh dari tadi udah. Kalau tadi nggak direkam. Oh. Kayak Jadi percuma gini, kita ngobrol. Iya. sebenarnya gitu loh. Menurut gue gini, ini menurut gue pribadi ya. Hubungan toksik itu timbul ketika salah satu di antara pasangan ini merasa ada hal yang terlalu dia lakukan untuk pasangannya, tapi pasangannya tidak melakukan hal itu. Akhirnya terjadi kesenjangan sosial terhadap sesama kalian itu, pasangan itu. Dalam arti gini, misalkan cowok lu nggak pernah nih misalkan kayak ngobrol sama kasir atau apalah, terus tiba-tiba lu dilihat bercanda-bercandaan sama kasir itu contoh yang paling kecil ya. Mungkin dia jadinya ngerasa, loh gue ngejaga itu loh, tapi lu nggak ngejaga hal seperti itu. Gue setuju. Nah, kalau menurut gue sih Ini nyudutin nih. Enggak, parah nih. nggak nyudutin. Kalau nyudutin tuh siapa? Terus kalau udah kayak, kalau misalnya abang udah ngomong kayak gitu, gue harus ngomong gimana? Kalau ngomong gitu Enggak, bukan maksud gini ya. Apa ya? apa? Hidup Ya. terbang. Enggak, bukan maksud gue gini loh. Maksud gue gini. Air, udara. Api. Iya, udah tar dulu. Enggak, maksud gue gini, apa namanya? Kan tujuan kita tuh untuk apa ya? Apa? Untuk ngilangin pikiran-pikiran tentang toxic relationship. Maksud gue, ayolah. Tapi kalau menurut gua nih memang dasarnya sih seperti itu, karena kalau toksiknya ini misalkan gini, gue punya pengalaman temen kan, ada yang temen-temen gue kalau menurut gue pribadi toksik. Jadi ketika dia lepas dari pasangannya, itu telepon nggak boleh putus. Lepas maksudnya lagi nggak bareng? Udah lagi nggak bareng, misalkan lo lagi jalan sama teman-teman lo jalan sama teman-teman lo, gue misal. Jadi ini pasangan ini nggak akan berhentiin komunikasi dia, entah dari WhatsApp, entah dari telepon, entah dari apa, terus wajib. Gue pernah. Tapi kalau menurut gue pribadi itu toksik. Cuman buat mereka yang menjalani dan mereka nyaman, itu nggak toksik. Makanya tadi gue bilang sama lu, toksik ini tergantung pola pikirnya dari mana. Kecuali memang gini loh, toksik yang diartikannya relatif standar besarnya seperti itu, rata-rata kan main tangan. Itu toksik lah, kalau main tangan. Apa yang ngegampar, mukul tuh toksik. Cuman kalau tentang perilaku terhadap pasangannya masing-masing, kalau menurut gua itu balik lagi nih dari kita sendiri nih. Oh, sebelumnya memang gua sudah menjalani ini apa belum? Karena gini loh, kebanyakan yang gua tahu, kata-kata toksik itu berawalnya dari siapa sih? Bukan dari hubungan kalian masing-masing, pasti dari orang lain di luar hubungan kalian. Yang menilai sama hubungan Nah, kita. bener gak gitu. sih? Iya. Karena memang kayak gua yang tadi gua bilang, mereka yang berpasangan merasa nggak toksik, cuman di saat gua yang ngelihat, ih anjir toksik banget, kayak gitu sih. Benar. Gua balik ya. Gila lu. Gua udah ngomong serius. Gue terkesima lu Keren dan Terkesima loh. dengan dirimu di bertusyumur di Priambada Kadarisma. rekam. Anda pintar juga ya, Anda Gua ngomong lagi cerdas. serius, rekam. Keren. Jarang gua begini. Jarang. Gue pengen nanya satu hal lagi. Masih kontakan gak sih sama mantan? Masih. Ya iyalah. Enggak. Inilah yang gue bingung dari orang Indonesia. Apa? Anda merasa hubungan ini toksik, kalian untuk memutuskan hubungan, tapi kalian masih berhubungan di luar Enggak. Tapi kan silaturahmi namanya. Emang masih silaturahmi juga sih. Lu emang kalau namanya lu orang lain, orang-orang itu butuh orang Enggak, gini orang loh, lain gini gitu loh. loh, Gini loh, istilah Lu terus toksik kalau udah putus lu nggak mau ada hubungan sama sekali. bukan seperti itu, Bambang Irawan. Astaga, siapa Bambang Irawan? Bambang Pamungkas Oh, jangan. Mas gue gini, gua. bola. Jadi gini maksud gue. Voli kan bola.
Bola voli. Ya. Jadi gini maksud gua. Jadi maksud gue gini. Kalian berdua ngerasa hubungan kalian toksik. Kalian untuk memutuskan hubungan dalam segi pacaran, tapi kalian masih bersahabat kan? Masih temenan. Dengan alasan? Dengan alasan ya sebenarnya Masih tuh dari- sama-sama pengen. Pengen apa? Pengen apa tuh? nih? Iya, pacaran pengen. Kan udah putus. Masih sama-sama pengen nonton bareng. Oh, maksudnya pengen menjalin tali Nah. tali apa? Tali itu. Silaturahmi. Ah. Astaga. Kan nggak Sampai mau udah traveling. Iya. kan nggak traveling mau lagi gue. nggak mau mencopot tali Oh, Tali. silaturahmi. oh nggak bohong mencopot tali silaturahmi. Iya. Tapi tujuan lu mencopot apa enggak sih? Apa ini? Tali silaturahminya. Ribut aku jadi nyipang mulu gua. Tahu. Setelah lepas putus, jadi baca gua. Maksud gua gini, lu setelah Nih putus gue baca ini, gue ntar Iya. gue baca ya. Jangan gitulah, kelihatan banget goblok kayak kita. Maksudnya gini, apa namanya setelah ada nggak sih maksudnya kekhawatiran lo ketika lo putus dari si A misalnya atau si B atau si C? Di KTP cowok lu namanya A, B malah. B, aneh ya. Singkat banget. Maksud Aneh. gua ada Biar nggak sih? ujian tuh katanya biar cepet gitu loh. Jadi kayak cuma dengerin B. Nih misal gini gue kenalan nih. Nama lu siapa? Grego. Lu nggak nanya nama gue? Nama lu siapa? B. Cepet kan? Cepet. Jadi menghemat waktu lah gitu loh buat berkenalan. Lo tahu zaman dulu handphone Asia kan tuh, yang kalau satu huruf cuma satu perak. Jadi enak deh pacaran dulu. Oh iya. B di mana B? Gitu. B di mana? Gue pengen nanya dong, maksudnya ada nggak sih Lo ada panggilan saya nggak sih? Ini mau nanya yang mana dulu Iya, nih? ini aja dulu nih Gua panggilan lupa, saya. gua- Dia soalnya kalau nanya dia suka modus yang Modus. No, jadi itu mantekin. Terus terus gua. Apa nanya apa tadi? Panggilan sayang ada? Ada. Apa panggilan sayang? B. Lebah. Lucu banget. Lebah. Baby gitu B. Oh. Kalau Gary B dulu gitu ya. B juga. Lebah. Sama siapa? dulu Gary sama Optimus pacarannya. Ya. Bumblebee. Optimus bego. Gila otak gue udah nyambung Itu dong kan sumpah. kalau Bumblebee kan Bumblebee bukan Optimus. Iya, sama dulu ada B. Panggilannya B. Kalau lu panggilan sama Kak JJ apa nih? Harus banget Sat, gitu. Harus. Sat. 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 Lu dipanggilnya tapi JJ Enggak, aja panggilnya Bang. kalau si JJ kan karena memang ngormatin Grego dimanggilnya Bang. Nah, Grego manggil ke JJ Sat. Sat. Oh, jadi kayak kombinasi yang sangat baik dan kompak ya dalam hubungan ini. Iya lumayan sih. Kalau lu Bang? Gua sih panggilan sayang gua sayang. Sayang. Karena kalau menurut gua panggilan sayangnya cukup sayang aja. Sisanya kita perbuat dengan perilaku kita. Enggak, gue panggil sayang gue bunda. Kayak misalkan mau ketemu cewek gua nih, encet dulu. Gitu. Ya kan sayang gua, biar nggak ketahuan. Oh iya. Masih itu nggak sih? Masih ada di dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, ada nggak sih keinginan untuk gue pengen memperbaiki ini semua nih sama dia? Ada nggak sih? Kalau gue jelas udah nggak ada. Yakin. Sangat-sangat yakin karena Yakin. Anjay. gue sangat-sangat yakin karena dia pas abis gue putusin dia nggak lama gandeng cewek baru dan itu tuh langsung kayak bak banget kayak di situ gue langsung mikir, otak gue langsung traveling, langsung kayak apa selama ini dia gak serius sama gue, apa selama ini dia main-main sama gue. Itu Tapi otak emang gue. suka main. Gitu. Ya kan gua Apa nih? Suka main ke Sumarekon, iya. ke Galaxy. Soalnya gua sama cewek gua nih kalau lagi main ke mall nih suka mandi bola gua. Tapi gua. bawa anduk nggak? Karena kan hubungan gua nih ke kanak-kanakan. Oh iya. Gue Jadi juga gua kadang-kadang. kalau andaikan itu gua mandi bola. Gue kadang-kadang juga suka mandi. Gua kalau mandi Sama cewek bola lu? Enggak, sama kucing, mandi kucing. sih gua mandi kucing nggak Iya, jelas. soalnya gua Nggak pengen jelas. itu. Nggak jelas. Mandi kucing. Ya udah. Jadi kesimpulannya bahwa toxic relationship itu baik gak sih? Enggak lah, jelas. Itu hubungan gak sehat, gila. Toxic relationship itu apakah selalu ada gak sih di setiap hubungan? Belum tentu, karena itu kan masing-masing hubungan itu gimana cara ngebawa hubungannya tersebut. Oke guys, jadi jangan guys dong. Nih gue ngomong serius lagi. Rekam.
Lalu mau lo yang Nah, tutup gua ngomong kesimpulannya. gua tutup kesimpulan ini dari percakapan kita ini. Toples. Jadi pada intinya Entar adalah- sabar. Entar saat Gibet ini ngomong di Zoom ya. Di Zoom lihat mukanya. jadi gini. Nanti diedit gue pakai Banyak kemeja. kan mintanya lu Ya, terus pakai kemeja pakai dasi gitu. Jadi gini sebenarnya pada intinya Intinya setelah gue tangkap bilang ya kalau gue salah atau benar gini. Pada intinya gini, relationship itu toxic relationship itu akan terjadi kata-kata toksik ketika memang salah satu pasangannya tidak terima dengan perilaku pasangannya yang melakukan seperti itu terhadap dia. Itu yang pertama. Yang kedua, toxic relationship itu tidak semata-mata penilaian orang lain terhadap pasangan tersebut. Yang bisa menilai adalah kalian berdua sebagai pasangan. Jangan kemana-mana, tetap di 4G Family. Yeah.